rumus matematika, sel hidup di tubuh kita, dan cara kerja AI. Apa coba persamaannya? Kayaknya sih nggak ada hubungannya sama sekali ya kan? Tapi gimana kalau ternyata ada satu pola dasar, sebuah tarian kosmik yang menghubungkan semuanya? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba mengungkap ide besar yang luar biasa ini. Pertanyaan ini emang kedengarannya mustahil banget. Gimana bisa coba ada satu benang merah yang nyambungin dunia matematika yang super abstrak, dunia biologi yang nyata, sama dunia digitalnya AI? Jawabannya, ternyata mungkin ada di sebuah tarian fundamental yang terjadi di seluruh lapisan realitas. Yuk, kita mulai selamatin. Oke, buat ngertiin tarian ini, kita perlu satu metafora keren. Coba bayangin deh, realitas itu punya dua sisi. Yang satu itu samudra kemungkinan yang luasnya tak terbatas, dan sisi satunya lagi itu adalah pulau-pulau kenyataan yang muncul dari samudra tadi. Sisi yang pertama, si samudra ini kita sebut aja koherensi. Anggap ini adalah alamnya potensi murni. Gini deh, sebelum sebuah gedung dibangun kan ada cetak birunya dulu, ya kan? Nah, cetak biru itulah koherensi. Semua hukum fisika yang mungkin, semua bentuk kehidupan yang bisa aja ada, semuanya ada di sini sebagai sebuah kemungkinan yang terstruktur. Terus sisi yang kedua itu adalah pulau-pulau tadi yang kita sebut korespondensi. Nah ini baru dunia nyata tempat kita tinggal. Dari jutaan kemungkinan hukum fisika, alam semesta kita milih satu set aturan. Dari lautan kemungkinan bentuk kehidupan muncullah DNA. Jadi korespondensi itu adalah kenyataan spesifik yang lahir dari samudra kemungkinan. Coba deh lihat perbandingan ini biar makin jelas. Koherensi itu potensi, korespondensi itu manifestasinya. Koherensi itu simetri yang sempurna. Korespondensi itu pas simetrinya pecah buat nyiptain sesuatu yang nyata. Kalau di fisika kuantum, ini mirip banget sama dualitas gelombang partikel. Intinya satu, setiap kenyataan harus lahir dari sebuah struktur kemungkinan. Pulau harus datang dari samudra. Nah, sekarang bagian serunya nih. Kita akan lihat gimana tarian antara koherensi dan korespondensi ini bukan cuma ide acak, tapi sebuah pola universal yang terus berulang di setiap level kompleksitas di alam semesta. Kita mulai dari level paling dasar, matematika. Anggap aja ini adalah samudra koherensi yang paling murni. Angka kayak pi atau konsep simetri itu ada sebagai struktur yang logis dan sempurna. Bahkan kalau di alam semesta ini nggak ada lingkaran fisik sama sekali. Mereka itu potensi murni. Lalu naik ke level 1, fisika. Dari lautan pilihan matematis yang tak terbatas itu, alam semesta kita seolah-olah memilih beberapa aturan main. Hukum kayak E sama dengan MC kuadrat itu adalah pilihan spesifik dari sekian banyak kemungkinan matematis. Pilihan inilah yang menciptakan pulau kenyataan kita yang pertama, alam semesta fisik. Dan polanya lanjut terus. Di level 2, muncullah kehidupan. Dari semua kemungkinan reaksi kimia, kehidupan memilih DNA sebagai pulau kenyataannya. Tapi yang bikin takjub tuh ini. Pulau ini kemudian jadi samudra baru. Struktur DNA jadi koherensi baru, semacam bahasa yang memungkinkan jutaan spesies baru muncul. Pola ini bahkan terjadi di dalam laptop kita loh. Coba pikirin deh soal AI. AI itu kan menjelajahi samudra data yang super besar. Nah itulah koherensinya untuk ngasih kita satu jawaban spesifik, satu gambar atau satu prediksi. Itulah korespondensinya. Pola yang sama berulang lagi. Oke, jadi kalau tarian ini terjadi di mana-mana, pasti ada aturan mainnya kan? Ternyata cuma ada dua prinsip fundamental yang sangat kuat yang menggerakkan seluruh proses ini. Aturan pertama namanya aksioma asimetri, dan ini benar-benar ide yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Sederhananya gini, samudra kemungkinan itu selalu jauh lebih besar daripada pulau kenyataan. Artinya apa? Artinya alam semesta kita, kehidupan kita, bahkan diri kita sendiri adalah sebuah pilihan yang super langka dan berharga dari lautan kemungkinan yang hampir tak terbatas. Aturan kedua ini mungkin kedengarannya agak aneh. Kompleksitas itu muncul dari batasan, justru bukan dari kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, ketika ada batasan, misalnya hukum gravitasi, yang diterapkan ke lautan kemungkinan, sistem jadi dipaksa buat milih jalur tertentu. Dan dari paksaan inilah muncul keteraturan yang indah. Contohnya kayak gimana protein bisa melipat jadi bentuk yang sempurna. Sekarang, ayo kita uji teori ini. Apa kerangka samudra dan pulau ini bisa memecahkan salah satu perdebatan paling sengit dalam sejarah sains? Mari kita lihat pertarungan antara Albert Einstein dan Niels Bohr tentang sifat asli dari realitas. Gini deh biar gampang, Einstein itu tim samudra koherensi.
Dia yakin banget kalau di luar sana tuh ada realitas yang objektif dan utuh, bahkan kalau kita nggak lihat. Sebaliknya, Bohr itu tim pulau korespondensi. Buat dia, realitas itu ya apa yang kita ukur. Kalau nggak bisa diukur ya nggak usah dibahas, titik. Jadi, siapa yang menang? Einstein atau Bohr? Hampir 100 tahun dunia fisika terpecah belah. Dan jawaban yang ditawarkan teori ini benar-benar elegan dan mengejutkan. Jawabannya adalah, mereka berdua benar. Inilah sintesisnya yang brilian. Einstein benar, ada samudra koherensi yang objektif dan luas di luar sana. Tapi, Bohr juga benar, kita sebagai pengamat cuma bisa mengakses pulau-pulau korespondensi yang terbatas lewat pengukuran. Kita nggak akan pernah bisa lihat seluruh samudra sekaligus. Kita cuma bisa lihat pantai dari pulau tempat kita berdiri. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling penting. Kalau seluruh alam semesta ini adalah tarian ini, terus kita di mana? Apa kita cuma penonton? Atau jangan-jangan kita adalah bagian dari tarian itu sendiri? Teori ini bahkan ngubah cara kita mikirin arti pengetahuan. Tahu sesuatu itu bukan cuma hafal fakta, tapi ini adalah proses aktif membangun jembatan antara ide logis di kepala kita, itu koherensi, dengan data dari dunia nyata, itu korespondensi. Terus, apa itu kehidupan menurut kerangka ini? Jawabannya, wow. Kehidupan adalah proses ajaib yang mengambil sebuah kenyataan lalu mengubahnya jadi potensi baru. DNA itu kan pulau kenyataan yang terpilih dari lautan kimia. Tapi DNA itu sendiri kemudian jadi samudra baru, jadi sebuah platform untuk menciptakan keragaman hayati yang tak terbayangkan. Nah, ini menempatkan kita di posisi yang sangat unik. Kita bukan cuma hasil dari tarian ini. Tentu kita adalah produk biologis, tapi pikiran kita adalah penjelajah samudra ide, dan setiap kali kita menciptakan sesuatu, entah itu karya seni, kode program, atau bahkan masakan, kita sedang menciptakan pulau kenyataan baru di alam semesta. Jadi setelah semua ini, apa kesimpulan akhirnya? Apa makna paling dalam dari tarian kosmik ini? Dan inilah pemikiran terakhir yang mungkin akan terus Anda ingat. Mungkin kesadaran kita adalah momen di mana alam semesta akhirnya mengenali polanya sendiri. Saat kita paham ini, kita berhenti jadi penonton. Kita sadar bahwa kita tidak sedang menyaksikan tarian kosmik antara kemungkinan dan kenyataan. Kita adalah tarian itu sendiri.